Gerudukan aku ayo. Aku khilafah. Aku khilafah. Gerudukan ayo. Rinio. Aku khilafah. Aku khilafah. Ayo, yang ada di hanya di shock terapi saja. Bahwa ketika Anda mengajarkan khilafah di Nusantara, di Indonesia, apalagi Anda berniat ingin mengganti Pancasila, maka siaplah Anda akan berhadapan dengan jutaan orang yang siap membela Pancasila dan NKRI. Justru saya mengecam terhadap sikap Polri dan TNI ketika berada di sana. Itu adalah tugas Anda. Kenapa Banser sampai turun tangan? Apa saya ngomong seperti ini terus? Tolong TNI dan Polri, mari kita kemudian sama-sama berbahu-bahu, bergandengan tangan untuk kemudian membentengi dari paham-paham yang akan masuk dan merusak negara ini, dari ideologinya sampai gerakannya. Karena gerakan itu dimulai daripada pikiran, pikiran dimulai daripada doktrin, doktrin yang keliru akan melahirkan sikap dan gerakan yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi dan lagi. Tidak berhenti laginya itu. Karena melihat tingkah orang yang satu ini, kadang-kadang saya berpikir dia itu manusia normal atau kurang normal atau bahkan tidak normal. Coba kemudian kalian kira-kira orang seperti Pak Sugik ini waras atau kurang waras gitu loh. Bahwa kemudian dia suka memberikan sedekah, iya kita apresiasi sebagai satu nilai kebaikan di dunia, mudah-mudahan juga di akhirat. Bahwa kemudian ketika dia membangun madrasah, membantu fakir miskin, menyumbangkan sana sini, itu adalah kita apresiasi sebagai satu tindakan yang baik di dunia, mudah-mudahan juga di akhirat. Bahwa ketika dia melakukan kebaikan, hal kemanusiaan, membantu sesama manusia yang lain, itu adalah kita pandang sebagai kedermawanan, yang itu adalah positif. Tidak ada saya kira yang mengatakan bahwa itu adalah negatif pun. Gak ada. Karena untuk kita membantu orang lain adalah tugas manusia. Oke, tugas manusia. Bahkan Al-Quran itu sudah jelas. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa orang yang memberikan satu, maka dia akan diganti oleh Allah dengan 10 kali lipat minimal tuh. Jelas tuh. Itu adalah sesuatu yang baik yang kemudian Sugik Nur lakukan. Dan saya kira hal seperti itu tidak akan kemudian orang memandang sebagai sebuah keburukan. Mudah-mudahan juga niatnya ikhlas. Mudah-mudahan juga niatnya adalah karena Allah, tanpa ada niatan apapun. Satu tuh. Namun kemudian sayang 1000 sayang, selalu saya katakan ini, bahwa dia ketika bertutur kata, oke, ketika dia ngomong, apalagi perkara agama, seringkali yang keluarnya itu adalah kekeliruan. Yang keluarnya itu adalah harus menuai kritikan. Ini di wilayah ini saya kira Pak Sugik harus memperbaiki mulutnya tuh. Mulutnya. Kemarin kejadian ketika Banser menyerbu salah seorang warga yang muridnya menghina Habib Lutfi dan NU. Boh, luar biasa.
Jadi gorengan yang sangat empuk untuk mereka-mereka, untuk menghina, mencaci Banser, bahwa Banser sudah tidak punya moral dan etik. Gereja dijaga, kiai dihabisi. Oke, keren kan? Bahwa ketika Banser melakukan itu adalah ada alasan yang rasional. Ada alasan yang rasional. Meskipun kemarin saya mengkritiknya sedikit ya. Namun ada alasan yang cukup rasional. Bayangkan, bukan kemudian kita perbandingan keburukan. Oke, bukan perbandingan keburukan. Bayangkan tindakan kelompok-kelompok yang radikal ketika menemukan satu ustadz atau satu kiai. Baru kejadian beberapa minggu ke belakang di Solo, acara Midodareni. Bagaimana kemudian kelompok radikal datang menyerbunya tanpa ada pri kemanusiaan di sana. Tanpa ada pri kemanusiaan, 3 orang menjadi korban atas nama agama. Pekikan takbir muncul di saat menghabisi kemanusiaan yang lain. Ini seperti apa? 3 orang loh yang luka. Banser hanya mengingatkan di depan publik, di depan Pak Polisi, di depan juga TNI di sana. Saya melihat tuh. Hanya di shock terapi saja. Bahwa ketika Anda mengajarkan khilafah di Nusantara, di Indonesia, apalagi Anda berniat ingin mengganti Pancasila, maka siaplah Anda akan berhadapan dengan jutaan orang yang siap membela Pancasila dan NKRI. Karena ini bukan abal-abal Pancasila tuh. Bukan buatan orang yang bodoh. Bukan hasil membuat orang yang bodoh. Konsepnya matang. Ragam ulama di sana dihadirkan. Oke. Para panding padar kita dihadirkan di sana untuk bagaimana merumuskan Indonesia ini. Bagaimana apa yang menjadi landasannya kemudian kita bisa berjalan sama-sama. Kemudian lahirnya Pancasila sebagai satu ideologi yang bisa menaungi semuanya, ragam suku, agama dan budaya. Karena faktanya kita beragam di sini. Cocok tuh Pancasila. Sudah bisa merangkul semuanya. Nah, ini ada sekelompok orang yang mau mencoba mengganti Pancasila. Maka siap-siap akan berhadapan dengan jutaan rakyat Indonesia yang sadar akan sejarah, yang sadar akan perjuangan panding padar kita. Dari mulai kiai, tokoh agama sampai tokoh nasional. Ya, ini Pak Sugi. Saya khilafah. Saya khilafah. Oke, saya juga khalifah, Pak Sugi. Saya juga khilafah. Saya juga khalifah di muka bumi. Oke. Minimal kalau saya bukan kiai, minimal kalau saya bukan presiden, minimal kalau saya bukan bupati, saya memimpin diri saya sendiri. Itu adalah tugas saya. Bagaimana kemudian tangan saya supaya tidak jahil kepada orang lain, mulut saya supaya tidak jahil kepada orang lain, telinga saya, kaki saya, semuanya ini kemudian harus saya bimbing agar menjadi masuk Islam secara kafah keseluruhan. Tangan saya masuk Islam, kaki saya masuk Islam, mata saya masuk Islam, telinga saya masuk Islam, mulut saya masuk Islam, kafah. Semuanya masuk Islam. Tangan tidak berbuat dosa pada akhirnya, mulut tidak berbuat dosa pada akhirnya, telinga tidak berbuat dosa, kaki tidak berbuat dosa. Semuanya dimasukkan. Khalifah, saya berkewajiban untuk membimbing raga saya sendiri. Khalifah di muka bumi. Oke, itu. Tetapi kemudian yang dimaksud oleh Banser, kenapa mendatangi kiai tersebut, adalah bahwa dia mengajarkan khilafah ala HTI itu yang tidak diperbolehkan. Mendoktrin orang agar tidak menyukai Pancasila. Faktanya jelas. Di dalam rumahnya seperti apa, kepada Presiden Republik Indonesia seperti apa. Tidak ada moral dan etik. Tidak ada penghargaan sama sekali. Fotonya dicoret-coret tuh.
Jokowi oke. Is oke. Dia melakukan kesalahan. Ketika melakukan kesalahan, kritik. Tapi kritik itu kan, poin dari kritik itu membangun, saudara. Saya bukan orang yang tidak paham akan kritik. Dulu saya mahasiswa. Saya hidup di organisasi. Tiap hari saya demo tuh. Hampir tiap hari saya demo. Demo ke bupati, demo ke DPRD, demo ke polisi, demo kemana. Ketika memang ada ketidakadilan depan mata, ada ketidakadilan yang kemudian saya lihat, saya hadir, mengkritik tuh. Tapi tidak menjadi kemudian foto bupati saya coret-coret, foto polisi saya coret-coret. Itu penghinaan namanya, bukan kritik. Bahwa itu adalah dilakukan oleh orang yang tidak punya pikiran dan tidak punya gagasan. Sehingga mengkritik sama dengan mencaci maki, mengkritik sama dengan merendahkan, mengkritik sama dengan menghinakan. Tolol namanya. Mengkritik itu bukan menghina, bukan menjatuhkan. Mengkritik itu ya membangun, berikan konsep dan gagasan. Itu adalah kritik. Foto presiden dicoret-coret itu bukan kritik, Anda menghina. Coba Anda harus bedakan itu, mana mengkritik, mana mencaci maki dan merendahkan. Itu adalah ada pasalnya. Jelas. Harus seperti apa menerangkan tentang hal ini. Seolah-olah menyamakan antara kritik dengan mencaci maki, dengan merendahkan secara person. Aduh. Capek saya ngomong seperti ini terus. Tolong TNI dan Polri, mari kita kemudian sama-sama berbahu-bahu, bergandengan tangan untuk kemudian membentengi dari paham-paham yang akan masuk dan merusak negara ini. Dari ideologinya sampai gerakannya. Karena gerakan itu dimulai daripada pikiran. Pikiran dimulai daripada doktrin. Doktrin yang keliru akan melahirkan sikap dan gerakan yang keliru. Maka harus dijaga dari sejak punya pikiran tuh. Maka orang yang mengajarkan tentang khilafah ala HTI harus dicegah. Karena doktrin ini sangat berbahaya. Apalagi doktrin agama. Orang akan berani mati. Orang akan berani mati atas nama agama. Bahwa jika menganggap bahwa kemudian ada doktrin yang mengatakan ketika kita tidak memakai hukum Islam, maka hukumnya menjadi togut. Tidak usah kemudian patuh kepada pemimpin. Karena demokrasi tidak islami. Ini kan doktrin apaan nih? Doktrin yang diberikan oleh ajaran khilafah ala HTI. Negara togut dan sebagainya. Apakah ini harus dibiarkan? Apakah harus dibiarkan? Justru saya mengecam terhadap sikap Polri dan TNI ketika berada di sana. Itu adalah tugas Anda. Kenapa Bansar sampai turun tangan? Itu tugas TNI dan Polri harusnya. Orang-orang yang mengajarkan tentang bagaimana Indonesia ini menjadi kacau, Anda diam saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Takbir. Saya juga bisa nyebut takbir tuh. Oke. Sadarlah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.